kebersamaan kita seperti Fadlizon ataupun Fahri Hamzah yang melakukan pembelaan terus-menerus terhadap Rizik Syihab dan FPI. Memang agenda mereka adalah politisasi agama. Sugi yang nggak bisa bahasa ngaji menganggap dirinya Gus dan Ustadz. Iya apa? Satu sisi ya, satu sisi ini ada demokratisasi, tapi pada sisi lain ada bahayanya juga gitu loh. Pemirsa, selamat datang di acara Seruput Kopi. Ini diskusi yang biasanya seru. Kita tahu beberapa tahun lalu, akhir-akhir Desember ini, Indonesia kehilangan seorang putra terbaiknya. Mantan Ketua Umum PBNU, mantan Presiden Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur, berpulang mendahului kita, dan akhirnya setiap Desember setiap tahun kita mengenang beliau dengan bulan Gus Dur. Kali ini saya ditemani oleh Mas Guntur Romli. Makasih Mas sudah datang di sini. Terima kasih Mas Eko. Mas Guntur Romli ini dulu ketika Gus Dur masih ada di antara kita, pernah mengasuh satu acara di Kedai Tempo, kalau nggak salah judulnya Kongko bareng Gus Dur. Yeah. Itu acaranya seru banget, banyak humor dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari seorang Gus Dur. Yang menarik dari Gus Dur ini, satu statementnya bahwa dulu dia mengatakan ingin membubarkan FPI, gitu ya. Betul. Mas Gun ini boleh cerita nih Mas, pandangan Gus Dur soal organisasi kayak FPI kayak gini. Ya, terima kasih Mas Eko, untuk juga pemirsa Cokro TV, khususnya Seruput Kopi, bahwa memang Gus Dur itu memiliki pandangan dan sikap tegas terhadap organisasi semacam Front Pembela Islam. Dan saya sendiri juga sampai sekarang itu masih ingat wasiat Gus Dur itu, dia ingin membubarkan organisasi kelompok Islam radikal, garis keras. Yang waktu itu tahun 2000-an, tahun 2008 Gus Dur pernah bilang, bubarkan saja itu, kayak MMI, kemudian HTI, kemudian FPI. Kalau kita lihat kan FMI itu udah nggak laku, HTI sudah dibubarkan. Nah memang tinggal FPI. Nah ini yang saya lihat dari yang selalu saya ingat dari pesan Gus Dur, ya memang ingin Indonesia ini bersih dari kelompok-kelompok garis keras, khususnya FPI yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan Islam, menakuti kelompok yang lain. Dan ya tidak hanya ya mungkin sekarang tinggal FPI yang masih bermasalah, dan itu pesan Gus Dur untuk dibubarkan. Jadi pada tahun 2008 Gus Dur sudah memprediksi ini bakal menjadi pengacau di masa yang akan datang ya, makanya saat itu dia sudah bertindak, ngomong tegas ini harus dibubarkan dari Indonesia ya. Kalau tahun 2008 itu FPI memang belum sebesar sekarang, tapi Gus Dur kan memang sudah melihat bahwa potensi-potensi seperti macam FPI ini membahayakan, termasuk juga HTI. Meskipun pada waktu itu banyak juga yang menolak, yang katakanlah tidak setuju dengan pendapat Gus Dur, khususnya dari teman-teman katakanlah yang atas nama hak asasi manusia. Mereka menolak seruan Gus Dur ini karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul. Kata mereka kan, kalau memang ada yang melanggar dari FPI, ya orangnya aja diciduk, kemudian dimasukkan ke penjara. Tapi bagi Gus Dur itu tidak cukup. Kenapa? Ya kalau saya juga melihat bahwa karena organisasi semacam FPI ataupun juga HTI itu sudah menjadi organisasi kejahatan. Kalau bahasa Gus Dur itu kan FPI organisasi bajingan gitu. Itu bahasa Gus Dur ya. Tapi kalau kita lihat ini ada sebuah wadah, sebuah organisasi yang sudah melakukan kejahatan secara terstruktur, melalui organisasi, ada perekrutan dan lain sebagainya. Dan sekarang juga kita dikejutkan juga Mas Eko, informasi dari Ketua Harian Kompolnas, Bapak Benny Mamoto. Ada 37 teroris ya, yang latar belakangnya adalah FPI. 37 teroris ya. Kalau kita baca misalnya sejarah FPI, informasi itu tidak mengejutkan. Tahun 2000-an juga kita ngomong, ada yang namanya Abu Rimba, FPI Aceh yang sudah terlibat dengan terorisme. Kemudian juga ada Syarif yang di Cirebon. Jadi apa yang
pandang apa yang dilihat oleh Gus Dur sekarang sudah menjadi kenyataan. Sudah menjadi kenyataan bahwa ini organisasi memang sudah layak dibubarkan karena terlibat dengan aksi-aksi kekerasan. Apalagi sekarang sudah pakai senjata api, kemudian juga terlibat dengan terorisme, maka itu sudah menjadi alasan yang sangat kuat. Nunggu apa lagi pemerintah, nunggu apa lagi negara untuk tidak membubarkan atau melarang organisasi macam FPI itu. Iya, kalau pandangan Gus Dur nih soal organisasi kayak semacam Ikhwanul Muslimin gimana, Mas Guntur? Kalau Ikhwan Muslimin, Gus Dur kan melihat pada itu kan Gus Dur perubahan Ikhwanul Muslimin ketika ada clash politik di Mesir tahun 2011. Itu kan Gus Dur tidak melihat. Mungkin kejadian itu maksud saya Gus Dur sudah keburu meninggal. Ya. Ya kalau kita melihat sekarang Ikhwan Muslimin ada fatwa baru yang saya baca dari lembaga Al-Azhar Syarif dari Mesir yang sudah mengharamkan orang bergabung dengan kelompok Ikhwan Muslimin. Kenapa? Karena ini sudah menjadi pengacau politik di Mesir itu sendiri. Bahkan di Arab Saudi kan ada beberapa imam yang dicopot karena dia tidak mau mengecam aksi-aksi yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimin. Jadi Ikhwan Muslimin itu kan melakukan politisasi agama. Kemudian kalau kelompok FP itu kan menggunakan agama, menggunakan Islam untuk kegiatan premanisme, melakukan pelanggaran hukum, melakukan sweeping. Saya kira kalau kejadian politik apa yang terjadi dengan kelompok seperti Ikhwan Muslimin ini, maka ya pandangan Gus Dur saya kira juga akan keras, jauh beda, ya? tidak akan jauh beda. Karena kan kalau saya melihat bahwa memang kita perlu membedakan mana ormas ya Islam, organisasi Islam yang benar-benar ingin melayani, berkhidmah kepada masyarakat. Kalau dalam bahasanya itu di'izil Islam wal Muslimin, untuk memenangkan agama Islam dan orang-orang Islam, dengan organisasi yang hanya mengacaukan atau hanya membawa Islam itu sebagai tameng, sebagai senjata, alat politik atau alat kekerasan. Ikhwan Muslimin misalnya di Mesir, Ikhwan Muslimin itu berbeda dengan Al-Azhar. Al-Azhar Syarif adalah lembaga yang sudah 1000 tahun lebih ya, yang sudah mengabdi di sana, membangun masjid, membangun sekolah, membangun tempat pendidikan, fasilitas sosial. Itu berbeda dengan kelompok Ikhwan yang hanya mempolitisasi agama. Nah, persis seperti di Indonesia. Kalau seperti Al-Azhar Syarif kan di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis ya, bangun pesantren, madrasah, sekolah, universitas, rumah sakit dan sebagainya. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh HTI, nggak ada. Mereka nggak bangun sekolah, mereka nggak bangun pesantren, mereka tidak ada bangun untuk pelayanan sosial. Mereka hanya demo, politisasi agama untuk tujuan khilafah. Persis FPI. Kalau tanya, FPI berapa masjid yang dibangun? Berapa pesantren yang dibangun? Berapa madrasah yang dibangun? Yang ada hanya mereka mengatasnamakan majelis taklim, ceramah-ceramah, tapi isinya hanya penyebaran kebencian. Nah ini harus dibedakan antara mana ormas yang benar-benar berkhidmah kepada umat Islam, tapi ormas atau kelompok yang hanya menggunakan Islam hanya sebagai kepentingan politik belaka, kepentingan mereka saja. Nah ini menurut saya Gus Dur sudah benar-benar melihat perbedaan ini, sehingga kenapa dibubarkan, ingin dibubarkan ya biar masyarakat awam itu tahu, Mas Eko. Kalau sekarang kan nggak tahu mana yang benar, ormas yang benar, mana ormas yang hanya mengatasnamakan Islam untuk tujuan tidak baik. Nah seperti HTI. Sebelum dilarang HTI itu kan orang nggak tahu, orang tua nggak tahu, dianggapnya orang yang anaknya gabung dengan HTI kayak gabung ke HMI, ke PMBI, organisasi biasa. Nah, tidak. Nah sekarang juga masyarakat awam juga perlu tahu, perlu dilindungi. Ini ibaratnya saya sering katakan bahwa kalau pembubaran FPI itu seperti kita melihat ada anak kecil ya main-main dengan pisau, dengan silet. Kita harus ambil tuh. Iya, karena mencelakakan. Karena mencelakakan. Ya, seperti persis seperti FPI. Orang awam tuh nggak tahu. Anak-anak muda ya yang katakanlah ingin tampil dengan giroh semangat keislaman, mereka tidak tahu gitu loh. Ternyata malah terjerumus pada organisasi semacam FPI ya, yang sangat kental dengan aksi-aksi kekerasan, bahkan terkait dengan terorisme. Nah ini kan harus dilindungi masyarakat kita. Nah negara itu harus mengambil alih seperti orang tua, ya mengambil pisau yang dibuat mainan oleh anak-anak kecil sehingga tidak mencelakakan keselamatan anak-anak tersebut. Itu makanya ini analogi untuk kenapa FPI itu harus dilarang. Kalau kita lihat kan selama sekian tahun penanganan negara pada organisasi-organisasi yang kayak gini kemarin-kemarin agak lemah lah ya. Boleh dikatakan dibiarkan mereka tumbuh besar dan sekarang sudah mulai ditangani secara serius karena pelanggaran hukumnya
Anda melihat gimana menilai penanganan yang sekarang ini sudah oke apa? Ya, saya kira memang betul bahwa FPI tampak besar itu karena sudah terlalu lama dibiarkan. Okay. Karena dibiarkan, maka masyarakat pun yang awam tidak mengerti. Jangan-jangan FPI ini benar. Segala tindakan tidak pernah ditindak secara tegas. Atau ya hanya ditindak secara parsial, orangnya saja diciduk, ya kan? Tapi wadahnya dibiarkan berkembang. Ataupun juga ada konsekuensi politiknya, Mas Eko. Ya, politisi yang ingin memainkan isu agama kan punya kepentingan terhadap organisasi macam FPI. Sebut saja namanya seperti Fadlizon atau Fahri Hamzah yang melakukan pembelaan terus-menerus terhadap Rizik Syihab dan FPI. Memang agenda mereka adalah politisasi agama. Mereka diuntungkan dengan organisasi seperti FPI. Oleh karena itu, FPI itu ada pembelaan gitu. Pembelaan ya dari katakanlah dari tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh publik yang ingin mendulang suara mereka menggunakan isu-isu agama. Nah, pemerintah, saya ingin memaklumi, mungkin Pak Jokowi 5 tahun sebelum ini ya mungkin ya ada resiko besar ya ketika berhadapan dengan kelompok macam FPI. Belum apa-apa kan Pak Jokowi diserang dengan isu kriminalisasi ulama, anti-Islam, kemudian juga disebut dengan PKI, ya mungkin ada resiko. Nah, saya kira ini sudah waktunya. Sudah waktunya melakukan tindakan tegas seperti halnya Pak Jokowi melarang Hizbut Tahrir. Nah, sekarang sudah waktunya Pak Jokowi, negara, pemerintah untuk melarang FPI untuk menyelamatkan generasi kita, menyelamatkan orang-orang awam ya dari perekrutan anak-anak mereka, anak muda mereka atau orang-orang yang tidak mengerti menjadi pasukan-pasukan kebencian yang akan digalang terus-menerus oleh FPI itu. Ada satu yang menarik dalam kasus sekarang ini. Ini FPI bergolak kok tiba-tiba mungkin di luar konteks pandangan Gus Dur ini. Kalau kita lihat mengaca sekarang tiba-tiba ada seorang staf kedutaan Jerman menyambangi kantor FPI. Anda melihat ini sebagai upaya atau sebagai ini kok seperti memasuki wilayah dalam negeri kita. Anda melihat gimana? Ya, itu sebuah tindakan yang blunder ya, yang pelanggaran sendiri. Ya, sudah banyak protes dan juga kedubes Jerman itu juga sudah mengeluarkan klarifikasi. Meskipun klarifikasinya itu tidak masuk akal. Ngeles itu malah sejenis ngelesannya Munarman sama FPI, rendah sekali lesannya kedutaan Jerman itu. Karena kalau memang mau bertanya keamanan, ya bukan bertanya kepada FPI, tapi tanyalah kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum, keamanan, kepada polisi. Apa sih susahnya untuk mencari informasi itu? Apalagi ini adalah kedutaan besar ya yang ada di Indonesia. Jadi nggak masuk akal kalau datang hanya bertanya soal keamanan informasi. Saya tidak tahu apakah ada hal-hal lain, misalnya memang stafnya itu simpatisan radikalisme. Itu bisa dicek, silakan aja dicek. Kita kan melihat bagaimana ISIS juga itu berkembang di negara-negara Eropa. Kenapa mereka berkembang? Ya karena ada simpatisan terorisme di situ. Ya kita cek, silakan cek kedutaan besarnya. Itu pegawainya simpatisan radikalisme, terorisme apa tidak? Kenapa dia datang ke markasnya itu? Kemudian yang lain, tujuan yang lain kita lihat juga negara-negara Eropa dalam kebijakan luar negeri mereka itu memang berperan ganda. Kalau kita membaca bagaimana banyak pelarian politik ya, kelompok-kelompok radikal ya di negaranya yang dilarang itu diterima oleh negara-negara Eropa. Tersebut misalnya saya semacam Prancis, Jerman, Inggris menampung kelompok-kelompok oposisi politik yang sebenarnya mereka adalah kelompok-kelompok teroris ya. Mereka ditampung tuh, dikasih suaka politik. Akhirnya ketika ISIS berkembang, mereka baru tahu rasa. Ini akibatnya. Gitu. Karena ada terorisme ya, ada terorisme yang itu. Yang orang-orang anti yang di Mesir, yang di Syria, di Saudi itu kan ditampung di negara-negara Eropa. Dan ketika ada aksi terorisme, mereka menyebarkan ideologi, persis seperti yang terjadi di Inggris. Menampung suaka politik kelompok-kelompok teroris yang di Mesir, mereka kasih tempat di Inggris ya. Ketika merebak terorisme, ada hate speech, mereka kebingungan harus menindak para khutbah-khutbah yang melibatkan kebencian. Nah, saya tidak tahu apakah Jerman mau melakukan tindakan seperti itu untuk mendekati kelompok-kelompok radikal semacam FPI atau tujuannya panjang itu. Tapi rekam jejak negara-negara Eropa itu punya seperti itu. Eropa mau Amerika punya standar ganda dalam kebijakan politik mereka. Ini kalau kita pertanyakan, padahal kalau kita membaca kebijakan Angela Merkel yang ini kanselernya Jerman itu kan sangat tegas terhadap
terorisme, terhadap radikalisme. Nah ini kenapa kok kedutaan besarnya di sini tuh malah berbalik dengan kebijakan pemerintah Jerman itu sendiri. Iya, seolah-olah mereka tidak suka terorisme tumbuh di negaranya, tapi malah mensupport tumbuh di negara lain. Itu dia. Itu yang harus kita pertanyakan itu. Ya. Nah, kembali dalam konteks Ikhwanul Muslimin ini agak menarik kondisi Indonesia. Saudi menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Ya. Mesir menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Tetapi orang-orang Ikhwanul Muslimin di Indonesia sendiri seolah-olah sangat berdekatan dengan kelompok-kelompok yang berdekatan dengan Saudi atau dengan ini agak menarik ya ke kasus ini. Ya saya kira begini, kalau untuk konteks Indonesia mungkin belum ada pengalaman benturan politik yang sangat keras ya. Antara katakanlah kalau kelompok Ikhwan di sini kan kelompok Usra itu kan jadi PKS, Partai Sejahtera itu kan, yang sekarang itu kan. Nah kalau dulu di Saudi ataupun di Mesir juga nggak seperti itu. Dulu ketika zamannya Gamal Abdel Nasser presiden, kemudian juga zamannya Anwar Sadat, Mubarak, kelompok-kelompok Ikhwan itu berbenturan dengan pemerintah sampai ada pembunuhan politik terhadap Anwar Sadat. Mereka tuh justru ditampung di Arab Saudi. Justru ditampung di Arab Saudi, diberikan suaka politik. Ada tokoh-tokoh semacam Muhammad Qutb, termasuk juga Qaradawi dikasih tempat di mana di Qatar itu juga. Ya ini, tapi ketika ada perubahan dinamika politik, ada benturan dengan politik, mereka semua mulai berubah sikap. Nah, kita lihat ini di Indonesia. Kalau kita lihat kan orang-orang Ikhwan yang ada di Indonesia yang sekarang menjadi di PKS, itu kan pertama mereka menolak asas tunggal Pancasila. Sudah jelas ini kan. Kemudian yang kedua, mereka punya simpati yang sangat luar biasa terhadap FPI dan Rizik Syihab. Kalau kita baca komentarnya Hidayat Nur Wahid ataupun Mardani Alisera itu kan. Nah, saya kira untuk terhadap perlawanan politik menggunakan kekerasan, mungkin Ikhwan memiliki perbedaan antara yang di Mesir, Saudi dengan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat pengalaman sejarah, bahwa kita harus melihat bahwa ternyata kelompok-kelompok seperti ini pada suatu saat ketika mereka merasa besar mereka akan berbenturan dengan negara kita. Persis kejadian seperti DITI yang zaman dulu. Nah ini juga harus kita waspadai ya. Maksud saya tidak ingin ada ikutan untuk melarang Ikhwan Muslimin, padahal pengalaman politiknya itu berbeda. Tapi yang ada di depan mata kita tuh ada FPI yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan kekerasan, menggunakan senjata api terkait dengan terorisme. Nah ini yang harus disikapi secara tegas itu. Yang menarik kan FPI beda dengan kelompok-kelompok terorisme lain. Itu kan jaringannya transnasional ya. FPI ini kan khas Indonesia ya. Dan apakah kekuatan yang khas Indonesia ini bisa dikatakan mengkhawatirkan, karena kalau kelompok teroris lain kan disupport oleh negara-negara lain gitu loh, pendanaan, senjata. Nah ini kan khas Indonesia. Semengkhawatirkan apa? Kalau Gus Dur itu menyebut FPI itu organisasi teror lokal. Organisasi teror lokal itu Gus Dur menyebut seperti itu. Dan kalau kita melihat Mas Eko, salah satu perkembangan dari terorisme yang ada di Indonesia, jaringan internasional memang semakin melemah. Yang muncul malah justru adalah tokoh-tokoh lokal tanpa harus bersentuhan dengan jaringan internasional. Sentuhan secara langsung mungkin sudah sulit sekarang, tapi sentuhan secara virtual di media sosial itu memungkinkan. Salah satu contoh adalah Muhammad Syarif, saya katakan tadi. Muhammad Syarif itu yang Cirebon, dia anggota FPI yang bom bunuh diri. Bom bunuh diri Masjid Az-Zikra di Mapolresta Cirebon tahun 2011. Sebelum